ya. Kali ini aku akan nge-review foundation terbaru dari Makeover yang namanya adalah Hydrastay Glow Flood Foundation yang seperti ini. Kemarin sih sebenarnya nggak sengaja banget aku nemu di salah satu shop langganan aku di Shopee. Dia tuh biasanya gercep kalau ada produk baru. Dan waktu aku cek di official store belum ada dong. Ya, terus aku bingung sih. Kenapa sih shop ini selalu bisa lebih dapat duluan daripada official store-nya sendiri? Dan nggak mikir panjang lagi ya, kalau untuk produk makeover aku selalu pengen coba. Di sini aku beli untuk shade-nya yang W33 Honey Beige karena aku sesuaikan dengan cushionnya yang Hydrastay juga. Aku beli shade itu ternyata cocok di skin tone-ku. Secara kalau untuk foundation ini isinya lebih banyak, udah gitu harganya juga lebih terjangkau. So kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa, mulai dari teksturnya, terus hasilnya seperti apa waktu dipakai di wajahku, sampai ke tes ketahanannya, pokoknya keep on watching. Kalau dilihat dari segi packagingnya sih menurut aku ini cukup unik, berbeda dari foundation-foundation pada umumnya yang beredar di luaran sana. Karena nih, seperti yang kalian lihat, dia berbahan kaca, tetap kokoh dan tebal seperti ini. Udah gitu bentuknya kotak agak pendek, kalau kita buka pastinya di bagian atas masih ada pumpnya ya. Keterangan-keterangan yang tertera di sini, yang pertama pastinya namanya Makeover Hydrastay Glow Flood Foundation. Udah gitu di sisi lain ada expired date-nya sampai di tahun 2024. Menurut aku ini juga penting banget dicantumkan di package fondi, karena kalau misalnya nih kita simpan agak lama, nanti kita bisa cek ya untuk expired date-nya di sini. Misalnya untuk boxnya udah kebuang. Terus di bagian bawahnya masih ada keterangan lagi seperti nama shade-nya W33 Honey Beige. Udah gitu juga netonya. Di sini ada 35 ml. Harganya kemarin aku beli di all shop-nya itu adalah 131.000. Yap, lebih terjangkau ya dibandingkan yang cushionnya Hydrastay. Kalau misalnya kalian penasaran aku beli di mana, nanti untuk link detailnya akan aku taruh di bawah. Kalian bisa langsung klik aja ya. Kalau untuk di package boxnya ini masih sama dengan seri Hydrastay yang sebelum-sebelumnya. Jadi kayak cushionnya itu dia warnanya abu-abu tua. Udah gitu ada listnya di sini hijau hologram. Dan di bagian depan ini ada beberapa klaim produknya. Yang pertama adalah dia bisa menghidrasi kulit selama 24 jam. Jadi ini pas banget ya kalau misalnya tipe jenis kulit kalian kering. Udah gitu medium wieldable coverage, terus water light texture. Ini nanti akan kita buktikan waktu diaplikasikan di wajah ya. Di sisi lainnya pastinya aku akan selalu kasih tunjuk ingredientsnya kalau kalian penasaran bahan-bahannya tuh apa-apa aja. Dan ternyata ada beberapa keterangan di sini kalau foundation ini alcohol free, udah gitu non comedogenic dan dermatologically tested. Jadi pastinya aman ya buat dipakai. Ditambah masih ada untuk produk lokal makeover selalu sudah ada nomor BPOM-nya. Di sini aku juga lihat di keterangannya selain dia benar-benar bisa menghidrasi kulit, dia juga sudah ada SPF-nya 30 PA+++. Jadi pastinya bisa melindungi wajah kita juga ya dari paparan sinar matahari. Dan tanpa berbasa-basi lagi, aku akan mengaplikasikan di wajahku ya. Aku akan ambil sekitar 1 pump dulu. Dan aku akan kasih lihat detail teksturnya. Menurut aku sih dia ini cukup kental, tapi nggak yang kental banget kayak ada tekstur gelnya gitu loh kalau aku pegang. Ini menurut aku ya, kalian bisa langsung lihat aja detailnya di situ. Dan untuk warnanya, shade W33 Honey Beige ini sepertinya cocok juga karena dia agak kayak kuning. Pas di tipe wajahku yang yellow, udah gitu warm undertone juga. Seperti biasa akan aku aplikasikan separuh dulu. Ini di sisi kanan wajah aku totol-totol. Kelihatan ya di situ kalau dia tuh nggak se-smooth itu, kayak ada gelnya gitu nggak sih? Mungkin kalau kalian ada pendapatannya bisa komen-komen di bawah teksturnya ini seperti apa. Setelahnya aku ratakan menggunakan puff cushion. Menurut aku untuk tekstur yang seperti itu, walaupun dia cukup kental, agak beda ya dengan yang Makeover Power Stay kan cair, ini kental. Tapi pas aku ratakan, dia ini kayak cepet gitu loh meratanya. Nggak ngeblok-ngeblok juga, jadi gampang diratakan. Dan hasilnya seperti ini ya, kalau secara kelihatannya sih dia agak sedikit glowing, tapi aku malah lebih fokus ke noda-noda yang ada di wajahku. Ternyata tadi pengaplikasian segitu belum cukup mengcover, jadi masih kayak kelihatan gitu loh. Tapi di area bawah mataku sudah tersamar, jadi bisa mengcover area kehitamannya. Tapi nggak apa-apa ya, sekarang kita akan langsung lanjut aja di sisi kiri wajah aku. Sama ya, aku totol-totol, udah gitu aku ratakan menggunakan puff cushion. Dan kayak gini untuk hasilnya di wajah aku, dia memang natural glowing yang kelihatan lembab. Tapi untuk coveragenya ternyata masih kurang menurut aku untuk di imperfection. Jadi aku tambahkan ini sekitar setengah pump lagi. Terus aku total-total aja di imperfection wajah yang masih kurang tercover.
Dan setelah aku tap-tap, udah aku ratakan, hasil akhirnya seperti ini. Untuk coveragenya sih menurut aku masih medium ya, tapi mungkin untuk hari ini aku akan coba sekitar pakai 2 paman, akan lebih mengcover atau enggak, nanti aku akan kasih lihat detailnya. Tapi untuk hasilnya aku suka banget, dia kayak natural glowing yang kelihatan lembab. Aku akan zoom aja di sekitaran kulit aku ya. Ini kelihatan natural, kayak natural kulit aja. Kita nggak kelihatan pakai sesuatu seperti foundation atau bedak di wajah. Bener-bener real kayak kulit kita, tapi terlihat warnanya lebih merata. So sejauh ini sih aku suka sama hasilnya dan kerasa ringan juga waktu aku pegang-pegang. Jadi biasanya kalau kita pakai foundation yang agak glowing, kita harus tunggu dulu sampai dia beneran ngeset. Setelahnya barulah kita aplikasikan makeup yang lainnya. Di sini aku akan coba mengaplikasikan blush on. Jadi ini dari makeover juga yang Multific Blush kalau nggak salah namanya, shade-nya 01. Aku tap-tap menggunakan jari aja, sengaja biar nanti untuk meminimalisir produknya keangkat ya. Waktu aku tap-tap ringan, dia juga nggak merusak untuk foundation yang udah aku pakai. Kayak bisa ngeblend dengan bagus juga. So cukup aman ya. Dan hasilnya seperti ini setelah menggunakan blush on. Aku akan kasih tunjuk juga kalau udah jam 8.53, taruhlah jam 9 pagi lah ya, aku mulai mengaplikasikan foundation ini. Setelah ini aku akan menyelesaikan makeupku dulu. Yang pertama aku akan kasih lihat ya, karena nggak mungkin banget di tipe jenis kulitku yang normal to oily nggak di set menggunakan bedak. Aku akan set seperti biasa menggunakan bedak Pond's yang BB powder. Di situ seperti biasa di area T-zone aku menggunakan puff, sedangkan di area lain aku swipe-swipe aja menggunakan brush. Seperti ini ya untuk hasil makeupnya. Pastinya itu udah aku pakai di beda hari, jadi aku bisa tes seharian. Pertama aku akan kasih lihat, sekarang udah jam 12.04, jadi ini aku sebelum pergi keluar. Di situ sih menurut aku secara kelihatannya masih cukup bagus ya, overall kelihatan muka aku tuh masih flawless. Tapi kalau aku zoom di sekitaran T-zone aku, ternyata di 3 jam pemakaian udah agak kayak mulai berkilau gitu loh. Padahal ini aku masih di indoor, belum keluar rumah juga. Tapi memang belum lumer atau kelihatan yang berminyak banget. Aku rasa sih masih oke ya. So pastinya setelah ini aku akan pergi keluar rumah seperti biasa, naik motor panas-panasan dan pakai masker juga. Jadi nanti aku bisa kasih lihat ya untuk hasilnya apakah dia transfer atau enggak di masker. Oke, sambil aku edit video, aku akan update. Ini udah jam 15.55, 4 kurang 5, pakainya 7 jam. Dan secara kelihatannya di situ, aduh, udah kelihatan berkilau gitu ya di sekitaran T-zone aku. Bahkan kalau aku zoom di beberapa spot bekas jerawat, coveragenya udah mulai berkurang juga. Di lipatan hidung aku, udah gitu di bekas kacamata juga udah agak kayak keangkat gitu. So, secara keseluruhan sih 7 jam pakai ini udah cukup berminyak kondisinya untuk di muka aku. Kegiatan di luar ruangan ya. Pastinya aku nanti akan kasih lihat untuk lebih detailnya kalau udah sampai rumah. Update yang terakhir ini sudah jam 7.09, pakainya total 10 jam. Wow, menurut aku memang cukup lama ya aku pakai. Dan di sini aku akan lepas dulu maskernya, aku akan kasih lihat ternyata memang dia cukup banyak menempel di masker. Kalian bisa lihat sendiri ya di situ. Setelahnya ini memang kondisinya tuh sekarang lagi agak panas, jadi keringetan juga seharian ini. Aku akan kasih zoomnya di wajah aku seperti apa. Lipatan hidung aku beneran udah berminyak yang lumer gitu, minyak banget. Udah gitu di ujung hidungnya foundation juga udah keangkat, mungkin karena nempel di masker juga. Coveragenya untuk di bekas-bekas jerawat aku juga sudah memudar banget, kelihatan khususnya yang ada di dagu. Dan di bagian pipi sih nggak terlalu ya dibandingkan di daguku. Yang paling mending dari antara semuanya adalah coverage di area bawah mataku. Masih cukup oke ya, jadi nggak kelihatan yang gelap gitu. Sepertinya sih untuk foundation barunya makeover yang Hydrate Stay ini kurang cocok ya untuk tipe kulit wajah kita yang mungkin normal to oily ataupun berminyak.
Karena menurut aku 3-4 jam sih masih oke tadi hasilnya. Di luar itu, apalagi kalau kalian beraktivitas di luar ruangan, panas-panasan, itu at least akan sudah lumer seperti ini. Memang sesuai dengan namanya, dia menghidrasi kulit, udah gitu hasilnya glowing. Biasanya ini akan lebih cocok untuk tipe kulit kalian yang kering. Nanti hasilnya juga menurut aku akan lebih tahan lama. Mungkin kalau misalnya nih kalian juga tim gercep yang udah nyobain fondinya dari makeover ini dengan tipe kulit normal tuh kering, hasilnya seperti apa? Bisa bertahan berapa jam sih di kulit kalian? Kalian bisa komen-komen di bawah. Dan nggak berhenti sampai di sini aja, aku akan coba hari ini pastinya untuk tes ketahanan yang kedua. Aku akan menggunakan foundationnya lebih banyak lagi, jadi sekitar 2 pump aku pakai untuk keseluruhan wajahku. Karena aku penasaran untuk coveragenya ya, seperti apa setelah aku pakai agak banyakan. Setelah selesai, ternyata hasilnya menurut aku memang sesuai dengan klaimnya. Tadi kan dia menyebutkan medium buildable coverage. Waktu aku ratakan lagi, ternyata memang coveragenya tetap medium di kulit wajahku. Tapi sih menurut aku nggak masalah kalau misalnya kulit kalian nggak terlalu banyak imperfection, akan oke-oke aja. Toh kalau untuk area bawah mata sudah cukup bagus. Terus yang kedua, tadi dia menyebutkan 24 jam menghidrasi kulit. Menurut aku ini juga benar. Kayak di area bawah mataku ya, aku pakai lama itu nggak cracking atau kelihatan kering gitu loh. Kalau untuk di area T-zone-nya, karena pakainya juga udah 10 jam, jadi wajar ya kalau dia lumer. Selanjutnya aku akan kasih tipsnya juga di hari ini. Kalau misalnya nih kalian tipe kulitnya berminyak atau normal to oily kayak aku, pengen pakai foundation yang menghidrasi seperti ini, tapi udah pasti nggak tahan lama, bisa diakalin ya, kita pakai bedak yang lebih tahan lama. Di makeup hari ini aku menggunakan dari makeover lagi yang Power Stay Mattifying Transparent Powder yang seperti ini. Ini pokoknya cocok banget karena dia super duper tahan lama kalau dipakai seharian. Jadi aku kombinasikan aja dengan foundationnya ini, dan pastinya hasilnya di wajah seperti ini akan lebih matte. Kalau untuk kemarin aku menggunakan blush yang cream. Kali ini aku akan pakai blush on powder. Jadi ini aku pakai punyanya Emina. Menurut aku sih ini akan lebih meminimalisir produknya keangkat juga ya. Jadi kalau misalnya nih kalian pakai foundation dengan tipe yang liquid atau terlalu basah seperti ini, lebih aman sih menggunakan blush on yang powder aja. Diaplikasikan setelah kalian menggunakan bedak. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya. Tadi aku selesai mengaplikasikan sekitar jam 10 pagi. Pastinya aku akan kasih lihat nanti tes ketahanannya di akhir video, karena hari ini kita pakai beberapa complexion yang beda ya. Pastinya dengan bedak yang lebih tahan lama ini akan seberapa tahan sih nanti foundationnya di mukaku. Sebelum lanjut ke kesimpulan, kalau kalian enjoy dengan videoku, suka dengan videoku yang seperti ini, pasti untuk klik tombol like-nya. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah melebihi yang kalian kira. So aku akan seneng banget kalau kalian klik tombol like. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya untuk Makeover Hydra Stay Glow Fluid Foundation ini. Kalau menurut aku sih ini udah sesuai ya dengan klaimnya. Yang pertama, dia bilang ini menghasilkan healthy glow skin. Emang bener, tadi hasilnya kan agak glowing dan natural kayak kulit aja. Terus yang terakhir memang bener untuk teksturnya juga ringan di wajah. Dan untuk shade yang W33 Honey Beige ini cocok di skin tone gue, aku senang. Walaupun untuk foundation ini mungkin bukan foundation tahan lama buat aku, tapi nanti kita akan lihat ya hasil tes ketahanan di makeup lookku yang kedua ini. Kalau memang masih bisa lebih tahan lama sih, karena memang aku banyakkan aktivitas di luar ruangan, ini akan jadi salah satu foundation yang bisa aku pakai juga. Oke, sekian untuk videonya. Semoga semua informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Sampai ketemu lagi, bye!